Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Senin 17 November 2025, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga. Hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita saat ini, mari mengisinya dengan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dari Renungan Harian Keluarga, channel YouTube Bumi Maranatha Selatan. Mari memulaikan persekutuan ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau, sujud sembah kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang menganugerahkan hidup, bahkan keselamatan bagi kami di dalam Yesus. Hari ini kami rindu mendasari hidup ini dengan kebenaran firman-Mu. Maka kami memohon terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang hendak dibaca dan renungkan saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari Mazmur 46, ayatnya yang kedua, firman demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian firman merenungkan dengan tema Allah, tempat perlindungan dan kekuatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, fakta tentang keberadaan Tuhan Allah sangat nyata, terlihat dari ciptaannya dan di dalam Yesus Kristus. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Allah itu telah ada sebelum segala sesuatu ada, demikian Kejadian 1 ayat 1, dan menyingkapkan sifat, karakter, serta karyanya. Nah, Mazmur 46 ayat 2 merupakan pernyataan iman umat bertolak dari pengalaman hidup tentang Tuhan Allah yang diimani oleh orang Israel, yakni bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika masalah datang, maka kita dapat datang pada Tuhan Allah dan Dia berkenan menolong kita. Nah, tentang kekuatannya tidak ada yang dapat menandingi di alam semesta ini, sebab Dia penciptanya. Tuhan Allah berdaulat dan sanggup menolong orang yang menaruh pengharapan kepadanya, walaupun hidup sangat sulit dan berada di bawah tekanan. Salah satu bukti perlindungan dan kekuatan Tuhan Allah terlihat dari sejarah perjalanan umat Israel di masa pemerintahan Raja Hizkia, di mana Yerusalem telah terkepung oleh tentara Asyur yang dipimpin oleh Sanherib. Dalam ketidakberdayaan sebagai seorang raja yang takut akan Tuhan Allah, maka bersama Nabi Yesaya, ia berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan, dan Tuhan melindungi. Dia melindungi, bahkan memberkati, serta memerangi pasukan angkatan perang Asyur dan mengalami kemenangan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai manusia biasa, kita sering mengalami berbagai kesulitan hidup dan membutuhkan Tuhan Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Kemampuan kita sangatlah terbatas, karena itu membutuhkan Tuhan Allah yang kekuatan dan kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu, marilah menjadi orang yang mengandalkan Tuhan Allah, agar supaya terbebas dari kekhawatiran dan kecemasan. Bahkan kita akan memiliki kehidupan yang diberkati, daya tahan dalam menghadapi masalah, hidup di dalam damai sejahtera dan menikmati perlindungannya manakala kita ada di dalam Tuhan. Maka Tuhan memberkati dan menyertai kita yang hidup dalam pengharapan dan takut akan Dia. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, memang badai kehidupan seringkali menerpa kehidupan kami. Tapi kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau Allah mengasihi kami. Di dalam Kristus Yesus dengan pekerjaan Roh Kudus selalu memberkati, menyertai kami, sehingga kami pun mampu menghadapi tantangan kehidupan ini.
Walaupun juga tak jarang ada di antara umat-Mu yang mudah putus asa ketika diperhadapkan dengan tantangan iman, tantangan kehidupan. Tapi kami percaya dalam pekerjaan Roh Kudus mereka akan terus dimampukan menjalani kehidupan berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam pengharapan iman, kami terus berdoa kepadamu, biarlah Engkau membimbing perjalanan kehidupan kami, hari lepas hari. Jaga lindungi kami Tuhan, jangan biarkan kami sendiri menghadapi arus kehidupan ini. Tetapi biarlah kami terus ada dalam perlindungan Tuhan, di keluarga, di jemaat, di masyarakat, dimanapun kami pergi dan berada. Kami terus ada dalam perlindungan Tuhan sambil juga memohon Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati usaha pekerjaan, studi ketika kami juga sedang mencari pekerjaan. Tuhan tolong dan berkati kami boleh memperoleh apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini pun ketika kami ada dalam pergumulan sakit, dalam kebimbangan. Kami percaya tangan kasih Tuhan menolong menyertai sehingga kami diberi kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu diberkati ya Tuhan, para pemimpin selalu hidup takut akan Tuhan sehingga gereja-Mu ini terus ada di jalan yang benar. Dan karena itu ya Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu diaken, penatuan, guru agama, bahkan pendeta, keluarga, komisi kerja, komisi BIPRA, badan pekerja, semuanya ada dalam pemberkatan penyertaan Tuhan. Kostor, pegawai, Panji Yosua, tim multimedia ada dalam pemberkatan Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa dan negara kami, daerah kami, diberkati, disertai oleh Tuhan bila mereka hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka pun mampu melaksanakan panggilan pelayanan di dalam kepemimpinan mereka. Tuhan Allah Bapa di sorga, sepanjang kehidupan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang berseru dan bermohon kepadamu Bapa. Kami selalu berpengharapan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu semangat menjalani hidup ini dalam sukacita iman. Ikuti terus renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.